dual native ISO, fitur yang biasanya ada di kamera yang sifatnya lebih video centric. Jadi kamera ini bakal punya dua base ISO, yang satu lebih rendah, satu lebih tinggi, dan katanya di dua ISO ini noise dan dynamic range-nya ini bakal sama. Kedengarannya sih mantep banget ya. Coba kita langsung cek aja. Sekarang kita udah ada footage hitam yang direkam dengan ISO yang berbeda-beda. Buat konteks, aku ngerekam ini di Sony FX30 dan footage ini direkam di posisi vertikal. Tapi biar dicontohin ini kelihatan lebih jelas, footage vertikal tadi kita tarik ke horizontal ini. Jadi sebenarnya waktu dipakai dia nggak bakal se-noise ini. Ini udah diperbesar gitu ya noise-nya. Buat kebutuhan contoh ini biar kelihatannya lebih jelas. Pertama-tama ini di base ISO 800. Lihat level noise-nya segini. Lalu naik ke 1000, 1250, 1600, 2000. Lihat perpindahan dari 2000 ke 2500 ini. Pas dia pindah dari native ISO pertama ke native ISO keduanya. Sekali lagi, 2000 ke 2500. Ini kalau kita tumpuk atas bawah kayak gini. Atas 2500, bawahnya 800. Jadi bisa dilihat nih, di 800 dan 2500 nilai noise-nya tuh bentuknya mirip banget. Nggak kayak dari 2000 ini pindah ke 2500 langsung berasa itu turun noise-nya ya kan. Jadi buat yang selama ini masih suka bertanya-tanya sebenarnya beneran ada nggak sih dual native ISO itu, kayaknya too good to be true. Jadi iya beneran ada. Jadi jangan takut kalau kameranya punya dual native ISO, ya manfaatkanlah sebaik mungkin. Nah tapi kalau kita ke arah sebaliknya, gimana kalau kita ngerekam footage di bawah native ISO-nya? Ini 800 tapi sebenarnya kita bisa push lagi sampai 200. Jadi ini ISO 800 masuk ISO 400, ISO 200. Nah, jadi kalau kita tumpuk atas bawah kayak tadi, ini ISO 200, ini ISO 800. Jadi dari contoh ini kita bisa lihat ya, kalau kita nge-shoot di bawah native ISO-nya, noise-nya berkurang. Gimana kalau kita lihat di contoh footage-nya? Oke, jadi di sini kita bisa lihat ada footage yang udah ditumpuk 3 begini. Di-shoot dengan ISO 800, 400, dan 200. Dan semuanya dikompensasi dengan shutter speed. Jadi perbedaan exposure-nya itu ada di ISO dan shutter speed-nya. Jadi harusnya secara hasilnya membedakan cuman ISO-nya itu aja. Ini di ISO 800, ISO 400, ISO 200. Jadi dilihat di footage dan di grafiknya, sejujurnya aku nggak melihat ada perbedaan yang signifikan. Jadi pesan moralnya mungkin dengan nge-shoot di bawah native ISO mungkin secara teori kita bakal mendapatkan noise yang lebih sedikit, bahkan lebih kecil daripada nge-shoot di native ISO-nya. Tapi pada kenyataannya ya nggak ada perbedaan yang signifikan selama semuanya terekspos dengan baik. Tapi kalau bedanya nggak berasa, terus noise-nya lebih rendah pas kita nge-shoot di bawah native ISO. Kenapa kita mesti nge-shoot di native ISO? Karena inget bedanya, tadi itu ada di noise dan dynamic range. S-Log 3 tuh kita bisa atur di zebranya di 94. Ketika kita aktifin zebranya udah kelihatan nih semua overexpose. Ketika kita turunin dan lebih dari satu stop, ini udah nggak kelihatan overexpose nih. Padahal nih jelas-jelas masih overexpose semuanya kan. Itu kenapa? Karena ingat dynamic range-nya kan udah turun. Jadi 94 ini kita udah turunin ke 89. Jadi kemampuan dynamic range-nya ya menurun. Kalau di situasi yang nggak terlalu membutuhkan kemampuan merekam dynamic range yang sangat luas ya nggak bakal terlalu berasa. Jadi ingat, kita bisa nge-shoot di bawah native ISO, noise-nya lebih rendah, tapi dynamic range-nya menurun. Harus dipakai atau enggak? Tergantung. Sesuaikan sama situasi nge-shoot masing-masing. Kalau masih ada yang kurang jelas, silahkan langsung tanya aja di komen. Itu aja video kali ini. See you di next video. Bye!